Bab 010. Chelsea menembus pekatnya malam, menumpangi bus terakhir masih beroperasi. Suara tangisan ibu menemani perjalanan mereka. Sementara ia hanya bisa menatap nanar ke arah jendela, memikirkan apa yang harus ia lakukan besok, di mana ia harus mencari pekerjaan dan dari mana ia bisa mendapatkan uang untuk menebus obat ibunya setiap bulan. Berbagai hal terus dipikirkan Chelsea tanpa henti. Hingga tanpa disadari, mereka sampai pada pemberhentian bus. Meski lelah, ia kembali melewati gang sempit menuju satu-satunya rumah yang bisa ia tempati untuk sementara. Chelsea, Tante Nur. Sofia yang baru saja membuka pintu, langsung membelalakkan mata. Namun, belum juga bertanya, temannya itu sudah lebih dulu berhambur memeluknya. Tangis pilu itu kembali terdengar dari mulut Chelsea. Meski sebenarnya ia tidak enak merepotkan Sofia yang sedang sibuk mempersiapkan pernikahan keduanya. Tapi ia ingin temannya itu tahu, dan ikut menjadi saksi titik terendahnya, agar kelak, ada yang mengingatkannya bahwa ia pernah sehancur ini. Kekek. Beberapa hari berlalu. Pada sidang pertama perceraiannya, Chelsea mendapatkan support dari Lembaga Bantuan Hukum Negara untuk mendapatkan seorang pengacara. 46. Semuanya berjalan lancar. Ia tak meminta apapun, dan tidak menjelaskan apapun. Semuanya selesai dalam diamnya. Apakah ia sudah melupakan yang orang-orang itu lakukan padanya? Tentu tidak, Chelsea sedang menyiapkan tuntutan terbaiknya di akhirat kelak, selebihnya, ia serahkan kepada Allah, yang akan memberikan karma atas apa yang ia terima secara batin, fisik dan mental. Surat panggilan sidang pertama diabaikan begitu saja. Waldan memilih mengikuti serangkaian rapat koordinasi bersama anggota kepolisian yang tertugas hari ini. Dilanjutkan dengan peninjauan lokasi tawuran antara mahasiswa malam tadi. Semuanya ia lakukan untuk mengalihkan pikiran dari hal-hal yang membebaninya. Meski tentu saja ia tidak bisa fokus menjalankan tugas. Di depan lapangan sepak bola, yang menjadi salah satu lokasi tawuran, ia berdiri sendirian, sambil menyesap sebatang rokok. Bagaimana proses penyidikannya? Suara di sisi kirinya membuat Waldan tersentak kaget. Cepat-cepat ia turunkan tangannya yang sedang memegang rokok, saat melihat ternyata yang sedang berdiri di sampingnya adalah sang komandan. Berjalan lancar, Pak. Para mahasiswa sudah diamankan. Barang bukti juga sudah disita. Arman mengangguk pelan sembari ikut memandangi lapangan di depan sana. Minuman energi yang masih tersisa di botol, segera ia teguk habis sebelum akhirnya kembali menoleh kepada Waldan. Wal. Iya, Pak. Saya ingin mengambil sesuatu dari kamu. Sekuat tenaga Waldan menelan salivanya saat melihat Arman menatapnya dengan serius. Apa yang Anda inginkan? Arman mengubah posisinya berhadapan dengan pria itu, berjalan mendekat, mengikis jarak. Perlahan ia membungkukkan badannya, mengambil alih rokok yang masih mengepulkan asap di tangan Waldan. Jangan ngerokok saat tugas. 47. Siap, Pak. Waldan menunduk malu. Akhir-akhir ini pikirannya memang sangat kacau, karena prahara rumah tangganya dan Chelsea, belum lagi desakan nada yang meminta dinikahi, dan ibunya terus menayangkan keberadaan Chelsea. Batangan rokok yang masih tersisa setengah,
dibuang Arman dan diinjak hingga padam. Obrolan itu ia akhiri, sesaat setelah ia mendapatkan panggilan telepon dari Wakapolres. Informasi penting yang ia terima, membuat ia segera meluncur ke lokasi. Seorang petugas polisi yang selalu mendampinginya, mengambil alih kemudi dan Arman hanya perlu duduk santai di belakang sambil memeriksa beberapa email masuk dari Metro. Beberapa hari ini, ia disibukkan dengan banyak kegiatan. Hingga tak lagi punya waktu untuk mengikuti kata hatinya yang terus menembisikkan nama seseorang. Sejujurnya, Arman berusaha untuk melupakan perasaan yang ada. Tetapi, gosip yang berdebaran, bahwa sidang perceraian Chelsea dan Waldan sedang berjalan, membuatnya kembali kepikiran. Ia ingin tahu, bagaimana kondisi wanita itu sekarang, apa dia baik-baik saja? Rus. Iya, Pak. Orang tua mahasiswa tawuran, kumpul jam berapa? Kalau dari informasi, seperti jam 2 nanti. Kalau begitu, antar saya ke suatu tempat, sebentar. Siap, Pak. Ditemani ibu, Chelsea menyelesaikan sidang perceraiannya karena tidak adanya sengketa anak, harta gono gini dan sebagainya. Tahap akhir, akan diselenggarakan 1-2 minggu, untuk menunggu akta cerai keluar. Sesaat setelah keluar dari ruangan, pandangan Chelsea langsung tertuju kepada seorang pria bertubuh tegap, memakai masker hitam, sedang berjalan cepat ke arahnya. Pria itu tidak datang dengan tangan kosong. Selamat siang, apa benar dengan Bu Chelsea? Iya, saya sendiri. Rasa takut akan kejahatan yang marak terjadi membuat Chelsea mundur beberapa langkah ke belakang, berdiri berdampingan dengan ibunya. Ada apa ya, Mas? Ini saya dari JK Express. Buket bunga yang sejak tadi dipegang, kini disodorkan ke hadapan Chelsea. Ini ada bunga untuk Bu Chelsea. Bu, bunganya dari siapa ya? Tanyanya gugup. Bisa dibaca di kartu ucapannya, Bu. Oh iya, terima kasih. Dengan berat hati Chelsea mengambil alih buket bunga mawar putih itu. Tukang paket itu pun beranjak pergi. Rasa penasaran membuatnya sesegera mungkin mencopot kartu ucapan yang diselipkan di 48. Bagian atas buket. Beberapa baris kalimat tercantum di sana. Ditulis tangan, rapi dengan tinta hitam. Sembuhlah bersama waktu, bahagialah dengan kesibukan. Doaku selalu bersamamu. From, cucu Oma. Serius banget. Ibu mencoba mengintip. Cepat-cepat Chelsea menutup kembali kartu ucapan itu. Dari teman, Bu. Ibu hanya mengangguk dan beroh ria. Chelsea pun kembali melanjutkan langkahnya beriringan dengan ibu. Entah mengapa jantungnya berdebar tak karuan saat membaca pesan yang dikirimkan oleh seorang pria yang menyamarkan namanya dengan sebutan, cucu Oma. Walau demikian, Chelsea jelas tahu siapa pria itu. Ia yang semula tak menanggapi, kini mulai terusik. Bayangan sang komandan mulai menguasai pikiran. Tetapi, Chelsea yakin, mereka tidak akan pernah bertemu, karena ia bukanlah seorang anggota Bayangkari lagi. Selesai dari sana, Chelsea dan ibunya melanjutkan perjalanan ke rumah dinas Waldan untuk mengambil semua barangnya yang memungkinkan untuk ia bawa. Terutama, dokumen penting yang ia butuhkan untuk melamar pekerjaan nantinya. Di depan rumah, Chelsea bisa bernapas lega karena sepertinya Waldan belum pulang.
Cepat-cepat ia buka kunci dan segera masuk ke dalam. Baru beberapa hari ia tinggal, rumah itu sudah seperti kapal pecah. Piring bekas makan, pakaian dan kaos kaki Waldan berserakan di mana-mana. Nak, ayo cepat, beresin barang kamu. Ibu nggak betah di sini. Iya, Bu. Langkahnya berlanjut masuk ke dalam kamar. Ia ambil kopernya yang sudah lama tersimpan di atas lemari, kemudian satu persatu pakaian dan barang lain ia masukkan di dalam koper. Chelsea pikir pria itu sedang larut dalam tugas. Padahal sebenarnya Waldan memutuskan pulang ke rumah pribadi Nada karena ia malas pulang ke rumah ibu ataupun rumah dinasnya. Bonnie mana? Tanya Waldan saat Nada membuka pintu untuknya. Masih di rumah Mama. Ini juga aku baru pulang dari rumah sakit. Nada membuka pintu lebih lebar, kemudian ia tutup kembali ketika Waldan sudah masuk. Gimana sidang perceraian kamu? Sepertinya berjalan lancar dan dipercepat. Ia rebahkan tubuhnya yang lelah di atas sofa ruang tamu. Aku juga belum tahu pasti. Rencananya, nanti aku mau ketemu Chelsea. Mau ngomongin soal ibu. Penuturan Waldan membuat mata Nada terbelalak. Nggak usah ketemu dia lagi. Ia beringsut mendekat duduk lesehan di depan sofa tempat Waldan berbaring. Biar aku yang jelasin ke ibu kalau kalian sudah cerai. Aku janji bakal rawat ibumu lebih baik dari Chelsea. Jangan lupa, aku ingin dokter. Segaris senyum tergambar di wajah sayu Waldan. Ia ulurkan tangannya menyentuh pipi Nada, diusap lembut sembari menatapnya dalam-dalam. Terima kasih untuk semuanya. Aku beruntung punya kamu dan Bonnie. Wal, digenggamnya tangan Waldan yang sejak tadi membelai wajahnya. Selama 6 bulan ini, kamu benar-benar nggak jatuh cinta sama Chelsea kan? Waldan tertegun sebentar, terlihat tidak yakin, dan akhirnya ia kembali tersenyum. Aku hanya mencintaimu. Apalagi sejak tahu kalau Bonnie anakku. Aku sangat bersyukur. Kalian sangat berharga melebar apapun. Kemarilah. Waldan menarik Nada berbaring di sampingnya. Sekarang tak ada jarak di antara mereka. 49. Gelora yang sudah lama redam kembali bangkit. Mereka saling menatap lekat, membiarkan bahasa tubuh menguasai naluri masing-masing. Jadi jemari lentik dengan nail art merah maron milik Nada mengusap pipi Waldan. Yakin sama aku, kamu gak akan nyesel cerai sama Chelsea. Dia cuma wanita biasa, nggak cocok sama abdi negara seperti kamu. Setelah ini, paling dia jual diri. Mana ada yang mau nikah sama gelandang. Nada terkekeh sendiri mendengar ucapannya. Begitu juga dengan Waldan. Boleh aku klum? Sejak kapan kamu minta izin? Waldan kembali tersenyum. Dengan sedikit dorongan, indera pengecap mereka mulai beradu lebih dalam. Situasi begitu hening, hanya suara decapan lirih dari aktivitas mereka yang terdengar. Begitu asiknya mereka memadu kasih. Hingga Waldan tak lagi peduli dengan ponselnya yang bergetar di atas meja. Di layar ponselnya tertera nomor berserta nama bertuliskan, CHELSY. Panggilan telepon yang tak digubris membuat Chelsea menyerah. Tadinya hanya berniat menginformasikan kalau ia datang mengambil barang-barangnya sekalian mau pamit, tapi ternyata semesta pun tak lagi mendukung mereka untuk saling bicara, meski hanya lewat telepon. Gimana, Sa?
Sudah selesai. Iya Bu, sudah. Dimasukkannya ponsel itu kembali ke dalam tas, kemudian menyeret koper keluar. Tidak banyak barang yang Chelsea ambil. Hanya pakaian dan dokumen penting saja. Sebelum pergi, ia kembali menggedarkan pandangannya, mengelilingi setiap sudut rumah dengan perasaan campur aduk. Jangan ditangisi lagi, nak. Ibu mendekat, memeluk putrinya erat. Kita siap-siap pulang ke kampung, banyak yang harus kita tata ulang. Iya, Bu. Langkahnya berlanjut, menyeret kopernya meninggalkan komplek perumahan itu. Beberapa rekan sesama anggota Bayangkari yang kebetulan melihatnya, langsung berhambur memeluk dan mengucapkan, "Selamat tinggal." After divorce, 6 months later. Kondisi kesehatan beliau agak menurun akhir-akhir ini, ungkap dokter yang saat ini sedang bicara dengan Arman di depan pintu kamar Oma Lusita. Kalau bisa, jangan banyak aktivitas dulu. Baik, terima kasih, Dok. Arman mengambil alih kertas resep obat di tangan dokter pribadi keluarganya. Kali ini, banyak jenis obat yang harus ia tebus di apotek. Karena beberapa hari ini, Oma demam dan tekanan darahnya kembali naik. Penyebab dari dropnya kondisi beliau masih sama, karena Arman yang tak kunjung menikah. Selama 6 bulan pindah tugas di Jakarta, Arman menolak puluhan wanita yang disodorkan Oma kepadanya. Hatinya belum juga terbuka. Entah trauma karena ditolak cinta pertama atau memang sedang fokus pada pekerjaannya sembari memantau bisnis keluarga, mulai dari resort, taman wisata, hingga restoran. Terakhir, Arman mendengar kabar kalau Chelsea pulang ke kampung halamannya. Sejak saat itu ia mencoba untuk berhenti, walau wanita itu terus hinggap dalam mimpinya. 50. Oma mau makan apa? Nggak ada. Ia mengubah posisi memunggungi sang cucu. Oma cuma mau kamu nikah. Tapi, belum ada yang kamu sukai dari banyaknya wanita yang sudah diajak kenalan. Mungkin, memang Oma nggak akan lihat kamu bersanding. Umur udah segini, paling besok dijemput malaikat maut. Hampir setiap hari setelah sakit, Oma terus membahas tentang kematian dan pernikahan. Ya, wanita tua itu kumat lagi ngambeknya. Kepala Arman rasanya mau pecah. Ia terus memikirkan pilihan terbaik, demi membangkitkan semangat sang nenek. Ya sudah, kali ini kenalin saya sama siapapun pilihan Oma. Saya janji, kali ini, nggak akan nolak. Tubuh Renta yang katanya lemah, mendadak bangkit, duduk tegap di atas tempat tidur. Jari telunjuknya mengarah tepat di depan wajah sang cucu. Yakin? Awas loh kalau bohong. Target, hari Senin depan harus pengajuan nikah, oke? Arman mengangguk setuju. Mei. Teriak Oma memanggil suster pribadinya. Iya, Nyonya. Ambilin HP saya. Mau telepon seseorang. Oma kembali menoleh menatap Arman. Jangan kemana-mana, siang ini kamu harus stay. Lagi-lagi Arman hanya mengangguk pasrah. Jika bicara perihal calon istri, Oma langsung sehat bertenaga. Janji temu dengan seorang anak anggota dewan pun langsung diatur siang ini karena Arman harus memantau penyidikan kasus pembunuhan nanti malam. Untuk pertama kalinya Arman keluar rumah tanpa baju kaos biru tua berlambang Reskrim Polri, ataupun kemeja hitam beserta rompinya.
Hari ini ia memakai setelan kemeja putih dan celana katun abu tua pilihan omanya. Biar saya nyetir sendiri. Kamu, pergi ke apotek, beli obat oma. Kertas resepnya minta sama suster. Baik, Mas, supir pribadi Oma menyerahkan kunci mobil dan segera beranjak pergi. Tanpa menunda waktu yang hampir menunjukkan jam 1 siang. Arman masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesin. Namun, saat hendak menekan pedal gas, ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Ya, kenapa, Rus?